Di awal film, Zhang bermimpi mengalami kejadian keributan. Tetapi di mimpi ini dia seperti tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian ia terjaga dari mimpinya. Sepertinya ini adalah mimpi yang buruk baginya. Di pagi hari, ia terbangun dan seperti biasa ia ngobrol dengan istrinya dan menasihati istrinya yang sedang hamil agar dapat menjaga kesehatan. Zhang adalah inspektur polisi yang memiliki karir cemerlang dan berprestasi. Setiba di kantor, Zhang bertemu dengan rekan kerjanya. Rekan kerjanya memberikan pakaian bayi kepadanya karena Zhang akan memiliki anak. Mereka mengadakan meeting rencana penyerangan yang akan dilakukan ke tempat gerombolan mafia nanti malam. Setelah selesai meeting, temannya menelponnya untuk mengajaknya menghadiri makan siang dengan seseorang yang ternyata adalah orang yang berpengaruh dan beberapa inspektur polisi lainnya yang dia tidak begitu akrab. Tidak lama, Zhang pun hadir pada meeting ini. Dia dikenalkan oleh temannya kepada mereka. Saat makan siang, ternyata membahas permintaan tolong kepada Zhang karena anak dari orang tersebut bermasalah karena telah memukuli anggota polisi, dan mereka ingin masalah ini dapat diselesaikan karena laporan kriminal ada di meja Zhang. Zhang tidak ingin menjadi polisi yang korup. Dia tidak setuju dengan cara ini. Dia menolak dengan tegas permintaan ini. Ini adalah geng mafia yang dipimpin oleh Ao. Mereka sedang ritual memberikan penghormatan kepada teman mereka yang telah mati. Malam harinya, pasukan Zhang sudah siap menyerbuki mafia tersebut. Tetapi pasukannya tidak diizinkan oleh atasannya untuk melakukan penyerbuan karena Zhang menolak menolong orang penting yang hadir sewaktu makan siang tadi. Zhang sangat marah. Temannya yang memimpin pasukan segera berangkat ke TKP. Di TKP, geng mafia yang sudah menjadi target itu telah tiba dan akan melakukan transaksi. Tiba-tiba hadir geng Ao yang menggunakan topeng dan langsung menyerang geng mafia tersebut. Terjadilah baku tembak dan baku hantam. Pasukan polisi hadir dan ikut meramaikan baku tembak tersebut. Geng mafia yang bertransaksi dikalahkan oleh geng mafia Ao. Setelah itu, mereka baku tembak dengan pasukan polisi yang dipimpin teman Zhang. Semua anggota polisi tewas beserta teman Zhang. Zhang tiba di TKP tetapi terlambat. Dia menemukan temannya telah mati. Dia begitu terpukul akan kejadian ini. Zhang dan keluarganya menghadiri upacara kematian temannya. Mereka semua sangat sedih dan terpukul atas kejadian ini. Di sini Ao berlatih bela diri. Ternyata ia mahir bela diri dan menggunakan senjata tajam. Zhang kembali memulai aktivitas seperti biasanya. Tiba-tiba ia mendapat perintah dari atasannya untuk merapat menemui atasannya. Di meeting dijelaskan bahwa pengusaha kaya Huo telah diculik di vilanya. Penculik meminta uang tebusan yang sangat besar. Misi ini adalah misi rahasia dan Zhang harus mengutamakan keselamatan Huo. Malam harinya, Zhang dan timnya melakukan pengintaian terhadap penculik tersebut. Pada waktu yang tepat, mereka berhasil menangkap satu penculik. Mereka melakukan interogasi kepada penculik tersebut. Penculik tersebut memberikan informasi alamat kepada tim Zhang. Zhang dan tim langsung bergerak ke TKP. Tiba di sana, mereka menemukan barang bukti kejahatan dan pemiliknya juga mereka ketahui, serta daerah yang dijadikan lokasi persembunyian. Selanjutnya, dia melakukan penggerebekan ke TKP seorang diri. Dia berhasil menemukan Meng Gui, pemimpin mafia tersebut. Setelah berdialog, terjadi baku hantam dan saling tembak antara Meng Gui dan Zhang. Ternyata tim Zhang sudah ada untuk membantu Zhang di sana. Zhang dan Meng Gui duel 1 lawan 1. Zhang meminta Meng Gui menyerahkan orang yang dia cari. Meng Gui dapat melarikan diri. Sewaktu lari, dia ditabrak oleh seorang mafia dan mati di tempat. Zhang ziarah ke makam seseorang yang ternyata adalah rekannya sesama polisi yang telah mati. Di sana dia bertemu dengan Ao yang ternyata rekannya juga. Mereka sempat berbincang. Ternyata mimpinya itu adalah kejadian yang dialami bersama Ao, temannya yang lain.
Ao dan temannya membantai tersangka sampai mati dan mereka bersalah sehingga dimasukkan ke penjara. Beralih ke masa lalu, ternyata Ao dan yang lainnya dijadikan tersangka atas pemukulan dan matinya target yang mereka kejar. Mereka memukuli target hingga mati. Saat itu komandan polisi dan Zhang tidak dapat membela mereka di ruang sidang dikarenakan Zhang sudah disumpah. Dari itu, Ao dan timnya merasa tidak dibela oleh institusinya. Scene beralih ke Gongzi yang sedang menikmati malam di klub malam bersama temannya. Kemudian Gongzi menginap bersama pacarnya dan mendapati pacarnya selingkuh. Kemudian ia membunuh pacarnya tersebut dan membuang mayatnya di sungai. Gongzi adalah anak buah Ao. Tidak lama kemudian, polisi menerima laporan dan identitas mayat korban pembunuhan beserta barang bukti di TKP. Barang bukti adalah jam milik Wang Kun. Berikutnya, Ao bersama gengnya mendatangi klien mereka yang memberikan pekerjaan bagi mereka. Ternyata bersamaan itu, Zhang dan timnya mengikuti dan melacak keberadaan Ao tersebut. Mereka memantau gerakan Ao. Mereka melacak Ao yang ada di tim. Aksi kejar-kejaran berlangsung. Satu anggota Ao tertangkap. Setelah urusan selesai, Ao berniat melarikan diri. Zhang mengikutinya. Terjadi aksi kejar-kejaran dan tembakan antara Zhang dan Ao. Saat itu Ao lepas dari kejaran Zhang. Anak buah Ao yang tertangkap diinterogasi oleh polisi. Di base camp, Ao mereka sedang menghukum Gongzi yang ceroboh. Mereka menyiksa Gongzi. Kemudian Ao membunuh Gongzi karena kesal atas kecerobohannya. Ao menjalankan rencana menculik kepala polisi di rumahnya. Terjadi ketegangan di markas polisi antara Zhang dan rekannya karena berbeda pendapat menangani kasus ini. Saat itu Ao tiba di kantor polisi dan ingin membuat laporan kematian atas Gongzi. Ao sudah punya rencana lain. Dia menggunakan komandan polisi sebagai umpan bom. Ao masih merasa sakit hati atas tindakan Zhang dan komandan polisi yang tidak membelanya dalam menjalankan tugas untuk menjadi polisi. Polisi mendapati bahwa Gongzi sudah mati dibunuh. Rencana Ao sudah berjalan. Komandan polisi sudah dijadikan umpan bom dan istri Zhang disandra di tempat dansa. Zhang langsung marah dan memukul Ao karena telah membawa keluarganya ke masalah ini. Zhang segera ke TKP. Di sana dia bertemu komandan polisi yang mengancam istrinya. Zhang mengajak bernegosiasi. Komandan polisi mengatakan bahwa dialah yang bertanggung jawab atas kasus 4 tahun lalu yang menyebabkan Ao dan yang lainnya dipenjara. Komandan polisi ini punya tujuan lain waktu itu, yaitu ingin menyenangkan orang kaya. Saat ini polisi menyuruh tim penjinak bom masuk untuk melumpuhkan bom tersebut, tetapi ditolak oleh Zhang. Akhirnya salah satu polisi menembak komandan polisi tersebut agar bom berhenti. Zhang segera menyelamatkan istrinya, tetapi bom tersebut tidak dapat dihentikan. Zhang segera berlari bersama istrinya dan bom tepat meledak di belakang mereka, menghancurkan badan komandan polisi. Zhang di rumah sakit, istrinya dan janin bayinya mendapat goncangan akibat bom tersebut. Pada saat bersamaan datang tim investigasi untuk membawa Zhang karena telah menembak ke arah polisi pada waktu penyelamatan bom. Akhirnya Zhang dibawa tim investigasi. Ao mendatangi Rong, salah satu kliennya. Ternyata Rong sudah tidak mau memakai Ao lagi karena Ao sudah ketahuan oleh polisi. Ao tidak terima dengan tindakan Rong, segera membantai isi ruangan tersebut. Zhang disidang oleh para atasannya atas tindakannya menembak ke arah regu elang dari kepolisian. Tapi teman dan timnya masuk agar Zhang dibebaskan. Tapi atasannya menyuruh mereka semua keluar. Kemudian Zhang menjelaskan alasannya kenapa dia menembak ke arah regu elang. Ao dan tim akan merampok bank. Mereka sudah menyiapkan segalanya. Zhang segera bersiap dengan timnya untuk menghadapinya. Pada saat bersamaan sedang berlangsung rapat di bank yang lain yang menjadi target sebenarnya.
Di situ ada Hao yang menjadi target dari tim Ao. Ao dan tim segera beraksi untuk merampok bank itu. Mereka segera memerintahkan agar petugas bank membuka brankas bank. Ao langsung menembak Hao yang sudah dia dendam dari 4 tahun lalu karena menyalahkan dia dan timnya. Zhang segera melakukan pengejaran terhadap Ao. Terjadi baku tembak yang sangat seru. Korban berjatuhan dari masing-masing tim. Pada akhirnya terjadilah duel 1 lawan 1 antara Zhang dan Ao. Duel ini sangat seru karena menjadi penentu antara dendam keduanya. Zhang segera melakukan pengejaran terhadap Ao.